Baik, kita akan membahas mengenai uang dan perekonomian. Jadi, apakah uang itu akan mempengaruhi ekonomi? Jadi uang dalam arti ya pasokannya, atau kemudian beberapa faktor nanti yang mempengaruhi permintaan uang yang kita sudah pelajari di sesi sebelumnya, itu nantinya bisa mempengaruhi ekonomi atau enggak. Dan kalau ya, variabel apa yang dipengaruhi, dan bagaimana mekanismenya. Nah, secara umum itu ada dua pendapat ya saling bertentangan. Itu yang pertama adalah terkait dengan pemikiran klasik. Itu menurut mereka uang itu hanya akan mempengaruhi tingkat harga, tapi tidak akan mempengaruhi variabel real. Variabel real itu apa? Misal output real, pengangguran. Nah, mereka hanya bisa uang itu menurut pemikiran klasik hanya mempengaruhi variabel nominal. Ya awalnya dari mempengaruhi harga, jadi harga itu kan tentu saja akan mempengaruhi variabel nominal seperti pendapatan nominal. Pendapatan nominal kan berarti tergantung dari pendapatan real dan tingkat harga yang berlaku. Lalu kemudian seperti suku bunga nominal, tingkat bunga nominal itu kan pada dasarnya juga eh, tingkat bunga real tertentu, tapi kemudian eh, bersama juga dengan tingkat inflasinya. Nah ini gagasan ini bahwa uang itu hanya mempengaruhi variabel nominal saja, tapi tidak mempengaruhi variabel real, itu disebut dengan netralitas uang. Istilahnya. Jadi uang itu netral, tidak mempengaruhi uang real. Jadi kenapa kok mempengaruhi tidak mempengaruhi variabel real saja disebut netral? Padahal kan masih mempengaruhi harga. Karena menurut klasik itu ya tidak, harga itu seperti tidak penting, tidak bukan sesuatu yang utama. Karena kalau dari ajarannya Adam Smith gitu ya, dari awal Adam Smith itu kan kemudian berusaha menekankan pentingnya bahwa kekayaan itu yang penting itu adalah kekayaan real berupa produksi. Ini kalau kita lihat sejarahnya adalah sebelum Adam Smith, pikiran yang berkembang itu kan yang merkantilis itu ya. Nah, merkantilis itu kan kemudian sangat istilahnya mengutamakan uang, dalam arti paham saat itu adalah antar negara itu saling berkompetisi untuk mengekspor paling banyak, yang kemudian nantinya kan akan mendatangkan emas lebih banyak. Jadi ketika mereka ekspor kan mereka mendapat emas sebagai uang yang alat pembayaran internasional. Kemudian ya kalau impor mereka harus menggunakan emas itu juga. Semakin banyak mereka menjual, semakin banyak emas yang mereka dapatkan. Nah, sekarang kan kemudian antar negara itu berkompetisi agar mendapatkan emas sebanyak-banyaknya. Kalau Adam Smith itu menurut dia yang sebagai kekayaan real dari suatu perekonomian atau suatu masyarakat itu adalah yang penting produksinya, bukan di uangnya. Makanya akan percuma bisa mengumpulkan emas banyak-banyaknya, itu percuma saja sebenarnya. Nah itu nanti banyak perkembangan ya dari situ yang kemudian nanti kaitannya dengan teori bahwa ya karena uang itu nanti akan menyebabkan inflasi, lalu akhirnya kan kemudian harga naik dan lalu ya akhirnya sama saja gitu. Ya seperti pemikiran klasik itu nanti ya tingkat outputnya sebenarnya tidak akan berubah, ya, berubah hanya harga saja. Jadi akhirnya kesejahteraannya sebenarnya tidak bertambah baik. Gitu. Nah, itu yang
pemikiran klasik seperti itulah. Jadi bahwa uang itu harga itu nggak penting gitu, sehingga kemudian misalnya uang itu nggak penting karena dia pada akhirnya cuma akan mempengaruhi harga saja, tapi tidak akan mempengaruhi output yang merupakan kekayaan yang sesungguhnya. Nah, ini nanti bedanya dengan pemikiran yang belakangan ya, seperti Keynesian dan monetaris. Itu bahwa menurut mereka uang itu akan mempengaruhi tingkat output juga. Nah, kalau Keynesian pas jelas ya ini pengikutnya Keynes. Kalau monetaris ini itu pelopornya adalah Milton Friedman. Kemarin kita juga sudah mempelajari salah satu teori permintaan yang dari Friedman. Nanti kita bahas lagi apa kaitannya dengan bagaimana teorinya Friedman itu menjelaskan mengenai bagaimana uang bisa mempengaruhi tingkat output. Nah, yang pertama kita mulai dari yang klasik dulu, menjelaskan yang pemikiran klasik. Nah, ini yang kemudian fokusnya adalah menjelaskan bagaimana uang mempengaruhi harga. Nah, pemikiran klasik ini sebenarnya sudah tradisi pemikiran yang lama. Jadi bahkan sudah dari zaman Adam Smith, bahkan sebelum itu lagi sampai sebelum Masehi sekalipun. Di zaman Yunani itu sebenarnya sudah ada pemikiran itu. Apa sih pemikirannya? Utamanya adalah teori ini menyatakan bahwa pasokan uang itu berhubungan terbalik dengan nilai uang itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai uang itu adalah jumlah komoditas yang bisa dibeli dengan uang tersebut. Jadi pada intinya adalah pemikir klasik itu mengatakan bahwa kalau misal pasokan uang diperbanyak, maka yang terjadi adalah nilai uang turun. Nilai uang turun itu ya sama dengan harga-harga barang naik. Karena nilai uang itu adalah kebalikan dari harga. Jadi kita bisa kemudian buat sebuah indikator dari nilai uang itu bisa kita hitung dari ya kebalikan, inverse dari harga. Jadi seperti nah, tergantung kita bisa memilih harga ini mau harga yang mana, kita bisa memilih salah satu jenis komoditas saja. Tapi tentu saja memang kalau satu komoditas saja belum tentu mewakili semua barang dan jasa, kan bisa jadi barang dan jasa masing-masing itu mengalami perubahan harga sendiri-sendiri yang terpisah. Nah, tapi ya itu tetap saja bisa kita katakan bahwa nilai uang itu adalah seperpe dari komoditas tertentu ketika kita memang ingin menyatakan nilai uang itu dalam satu jenis komoditas. Yang katakanlah kemudian 1 dinar gitu ya. Katanya kan dulu biasanya bisa digunakan untuk membeli 1 kambing. Berarti nilai 1 dinar itu adalah ya 1 kambing itu. Harga 1 kambing itu adalah 1 dinar. Itu sama saja kan, sama-sama 1:1 ya, berarti harganya 1, nilai uangnya ya 1. 1 dinar itu nilainya 1 kambing, 1 ekor kambing. Harga 1 ekor kambing adalah 1 dinar. Nah, tapi kalau kemudian katakanlah harga kambingnya naik jadi 2 dinar, berarti nilai 1 dinar adalah 1/2 kambing, setengah kambing. Jadi karena kita butuh membeli kambing itu butuh 2 dinar, maka berarti tiap 1 dinarnya kan cuma senilai dengan setengah kambing saja. Misalnya kita cuma bawa uang 1 dinar,
kita nggak bisa satu kambing utuh itu hanya bisa dapat separuhnya. Ya, karena kalau sudah disembelih bisa kan dibagi, berarti dagingnya cuma dapat separuh, nggak utuh hasil dari nyembelih satu kambing utuh itu. Nah, tapi kalau kemudian kita ingin menghitung nilai uang secara keseluruhan, tapi harganya tidak bisa hanya satu barang saja, tapi harus harga yang mewakili semua barang, biasanya digabung dengan membuat sebuah indeks. Tapi kemudian kalau terkait dengan pemikiran klasik ini, mungkin zaman dulu belum bikin indeks-indeks itu. Ya caranya ya tadi sebenarnya bisa tetap dengan komoditas saja, pilih satu komoditas. Karena ketika terkait dengan pemikiran klasik tadi, apa yang terjadi ketika pasokan uang ditambah, itu harga yang terpengaruh itu adalah secara umum. Ketika memang pasokan uang yang bertambah, itu maka seluruh barang dan jasa akan ikut mengalami kenaikan harga. Jadi pada akhirnya sama saja, mau memilih barang apapun, itu perubahan harganya, gitu, perubahan nilai uang itu akan bisa diukur dari perubahan harga barang yang manapun, karena semuanya sama-sama mengalami kenaikan secara bersamaan. Itu yang kita sebut sekarang dengan inflasi. Nah ini udah dari dulu ini udah dipahami. Ya pada ini mungkin pada saat itu dari dulu itu memang banyak kasus di mana pasokan uang bertambah dengan yang bisa jadi secara alamiah karena ada ditemukan tambang emas baru, mungkin karena ada limpahan banyak emas dari perdagangan luar negeri, ya, atau kemudian kalau satu negara mungkin habis menaklukkan negara yang lain, terus kemudian mereka simpanan emas dari itu dibawa, ya banyak macam-macam penyebab pasokan uang itu kemudian mengalami perubahan. Dan yang diamati dari para pemikir klasik itu adalah setelah adanya perubahan pasokan itu, maka kemudian harga juga akan berubah. Nah, itu kemudian makanya hal ini sudah dipahami oleh pemikir dari dulu. Kalau kita lanjut ini, yang kemudian sering kali disebut sebagai ini di buku teks ekonomi makro atau moneter itu biasanya Irving Fisher ini yang dijelaskan pertama teorinya Fisher. Padahal sebetulnya dia bukan yang pertama menjelaskan atau sebagai pelopor teori kuantitas klasik. Sebenarnya tadi teori kuantitas klasik itu sudah dari dulu gitu. Cuma semuanya itu menerangkannya secara verbal, dan kualitatif, tidak dibuat persamaan. Nah, Fisher ini mungkin menjadi terkenal dan biasanya ditaruh di pertama kali ketika menjelaskan teori kuantitas klasik karena dia membuat sebuah persamaan yang sebenarnya persamaan itu disebutnya bukan persamaan kuantitas. Kadang banyak yang menyebut persamaan ini sebagai persamaan kuantitas, tapi Fisher sendiri menamainya itu adalah persamaan pertukaran, equation of exchange. Kenapa disebut persamaan pertukaran? Kita lihat persamaannya ini, MV sama dengan PT, M itu money supply, V itu velocitas transaksi dari uang, T itu jumlah transaksi, dan P itu rata-rata harga dari tiap transaksi. Yang kita bisa hitung dengan tingkat harga ini adalah jumlah dari keseluruhan harga kali kuantitas. Ya, setiap transaksi itu kan pembelian satu barang, toh. Kemudian harganya berapa, kuantitasnya yang dibeli berapa, nah itu nilai transaksinya ya segitu. Nanti misal tadi kambing, misal 2 kambing dibeli harga 2 dinar, berarti nilai transaksinya 4 dinar. Terus nanti apalagi ya, harga kali kuantitas lagi nilai transaksinya berapa. Itu semuanya di total
katakanlah tadi ada lagi unta dibeli dengan harga 5 dinar, kemudian jumlahnya yang dibeli 4, berarti 20 dinar. Nah, 20 tambah 4 dinar yang tadi transaksi kambing, jadi 24. Tapi kemudian jumlah transaksinya cuma ada 2, dan katakanlah ya, dalam satu ekonomi itu cuma ada 2 transaksi tadi, maka berarti kemudian harga rata-ratanya ya total tadi 24 dinar, 20 dari transaksi unta, 4 dari transaksi kambing, 24 dibagi 2 transaksi. Berarti harga rata-rata dari transaksinya adalah 12 dinar. Ini harga transaksi, ya, harga rata-rata transaksi, bukan per barangnya itu sendiri. Kan barangnya macam-macam, kan? Ada unta, kambing, macam-macam, nggak bisa dihitung dari sisi kuantitas ini ya. Kalau kuantitasnya tadi 2 kambing sama 4 unta, 6. Tapi kan karena beda-beda barangnya nggak bisa dihitung, dijadikan disatukan ininya kuantitasnya. Jadi di sini kuantitas yang dipakai adalah ya transaksinya saja, masing-masing mewakili satu transaksi. Jadi intinya karena ada 2 transaksi, sementara totalnya 24 dinar, berarti rata-rata dari harga transaksinya itu adalah, atau nilainya lah, rata-rata dari nilai transaksinya adalah 12 dinar. Hartanya 12 dinar, tapi ada 2 transaksi, jadi totalnya adalah 24 dinar total nilai dari seluruh transaksi. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa pada intinya itu apa disebut dengan persamaan pertukaran, karena kita sudah tahu yang di sebelah kanan persamaan kan tadi dihitung nilai total transaksi. Jadi yang 2 transaksi unta dan kambing tadi sudah ketemu 24 totalnya PT. Nah, kemudian yang sebelah kiri itu adalah berapa total uang yang dibayarkan untuk transaksi. Kan pasti sama, karena nilai transaksinya juga 24 dinar totalnya. Di sebelah kiri persamaan, nilai uang yang terlibat dalam transaksi itu ya, uang yang dibayarkan, berarti ya 24 dinar juga. Untuk membayar transaksi senilai 24 dinar ya perlu uang. Total pembayaran uang 24 dinar juga. Nah, tapi stok uangnya kan belum tentu sama senilai 24 dinar itu. Bisa jadi kemudian, katakanlah stok uang yang ada itu, M-nya itu cuma katakanlah 12 dinar lah. Atau ya dibikin yang lain lah. Dibikin uangnya cuma ada 4 dinar lah ya. Maka berarti untuk bisa 8 dinar, kalau kemudian untuk bisa untuk mencapai nilai transaksi yang 24 dinar, berarti uang itu harus berganti tangan sebanyak 3 kali gitu. Rata-rata itu kemudian menjadi 20, biar menjadi 24 itu harus pindah tangan 3 kali. Nah, ini tentu saja bukan berarti 8 itu pindah bersamaan, 8 itu pindah ke orang lain terus pindah lagi semuanya ke orang lain. Pada kenyataannya kan 8 dinar ini pun mungkin nanti tersebar kan, nggak cuma di 1 orang saja. Nah, katakanlah kemudian 2 orang itu aja belum tentu merata, bisa jadi yang 1 orang punya 6 dinar, satunya punya 2 dinar. Lalu kemudian di antara mereka itu saling bertransaksi. Dan yang satunya produsen kambing, satunya peternak unta. Yang peternak unta ini beli kambing. Lalu habis itu uangnya kan pindah ke si peternak kambing. Peternak kambingnya ngasih lagi uangnya ke peternak unta untuk beli unta. Mungkin di saat yang lain tidak bersamaan. Terus seperti itu, ini ya totalnya kemudian tadi 24 dinar dengan transaksi tadi ada unta berapa, kambing berapa, totalnya 24 dinar, uangnya cuma ada, total uang itu sebenarnya cuma ada di 8 dinar pasokannya, tapi pindah-pindahnya di rata-rata itu sekitar 3 kali.
perpindahannya, makanya kemudian 8 kali 3, 24 dinar itu sama dengan total nilai transaksi yang di sebelah kanan persamaan, yang PT. Nah, itu ceritanya seperti itu, makanya disebut dengan persamaan pertukaran. Sisi kanan PT itu adalah nilai transaksi, kita lihat dari berapa transaksinya, dan rata-rata nilai transaksinya. Sementara sebelah kiri persamaan, kita tahu pasokan uang berapa, lalu kita bisa menghitung berarti rata-rata velositas kecepatan perputaran uangnya itu berapa kali berputar di ekonomi itu adalah itu nilai transaksi dibagi dengan M-nya, gitu, dengan jumlah pasokan uangnya. Nah, kemudian kalau menurut Irving Fisher ini, dari persamaan pertukaran itu kita bisa dapatkan persamaan yang seperti ini. Jadi kita pindah T-nya itu ke sebelah kiri persamaan. Jadi ini sebenarnya kayak dibagi, kedua sisi persamaan itu dibagi dengan jumlah transaksi T itu. Lalu kita bisa dapatkan kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat harga. Sebenarnya teorinya Fisher ini mirip dengan teori klasik yang lebih tertarik kepada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Nah, yang kemudian sejalan dengan teori kuantitas klasik adalah faktor yang mempengaruhi tingkat harga itu adalah pasokan uang, salah satunya stok uang M. Ini yang teori kuantitas klasik itu utamanya adalah itu hubungan antara pasokan uang dengan tingkat harga. Tapi berdasarkan persamaan kuantitas ini, Fisher juga kemudian mengakui, dia menyatakan bahwa tingkat harga itu juga dipengaruhi oleh kecepatan peredaran uang V dan juga dipengaruhi oleh banyaknya transaksi. Nah, masing-masing ini sebenarnya sama-sama bisa mempengaruhi tingkat harga dengan dan hubungannya bisa proporsional asal ada asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus itu kan ini ya, all things equal, jadi all things else equal. Semua faktor yang lain itu tetap, gitu, tidak berubah. Jadi tidak ada perubahan kecuali di satu variabel saja. Jadi misal pasokan uang berubah, maka kalau V dan T sama-sama tidak ada perubahan, maka perubahan pasokan uang itu akan menyebabkan perubahan harga yang proporsional. Jadi kalau jumlah pasokan uangnya naik 2 kali lipat, maka harga akan jadi naik 2 kali lipat juga. Tapi tadi syaratnya variabel yang lain tidak ikut berubah, V dan T. Nah, mungkin nggak sih itu V dan T ini tidak berubah? Ya. Kita lihat tadi teori kuantitas klasik kan selalu mengasum mereka pernyataannya adalah M itu mempengaruhi P. Nah, kemudian menjelaskan yang lain-lain. Ini berarti mengikut. Memang mereka pakai asumsi ceteris paribus ini, bahwa memang tidak ada perubahan V dan T dalam asumsi teori klasik itu. Dan ini memang dimungkinkan jika pertama lapangan kerja penuh, full employment, tidak ada pengangguran. Dalam situasi ini, ketika pasokan uang bertambah sekalipun, itu output udah nggak bisa naik lagi, atau kemudian kalau di sini transaksinya nggak akan bertambah karena sudah semuanya sudah sibuk, sudah habis waktunya, nggak bisa nambah produksi lagi, nggak bisa nambah transaksi lagi. Nah, kemudian V-nya juga tidak berubah dengan asumsi tidak ada perubahan kelembagaan yang mempengaruhi velocitas ini. Perubahan kelembagaannya itu apa ya? Segala hal yang kemudian bisa mempengaruhi V itu bisa jadi itu karena tingkat bunga, bisa jadi karena misal teknologi pembayaran,
itu yang kemudian membuat perpindahan uang itu bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat, sehingga secara keseluruhan kemudian jumlah transaksi bisa lebih banyak juga akhirnya. Gitu. Kalau kita lihat hubungannya antara Fisher, Cambridge, dan Friedman. Nah, kembali lagi, perhatikan bahwa, makanya saya tekankan perhatikan, ini karena teori kuantitas yang uang yang dari klasik itu dan persamaan pertukaran Fisher itu sebenarnya membahas tentang pasokan uang saja, bukan permintaan uang. Nah, ini kadang-kadang ya, itu kalau saya lihat itu di buku teks itu banyak yang kemudian Fisher itu termasuk dibahas di dalam teori permintaan uang. Hasil saya membaca tulisannya Fisher itu kayaknya nggak bahas permintaan uang, jadi cuma sekedar menjelaskan tadi seperti tadi, apa persamaan pertukaran MVPT itu dalam rangka membahas pasokan uang dan teori mengenai bagaimana harga terbentuk gitu. Jadi mengikuti klasik bahwa pasokan uang bisa mempengaruhi harga. Nah, sementara teori permintaan uang Cambridge dan Friedman itu dikelompokkan bersama dengan teori kuantitas karena memang mereka punya persamaan yang mirip dengan persamaan pertukaran Fisher. Sementara Fisher itu kan juga sedang menjelaskan teori klasik sebenarnya ketika dia menggunakan persamaan pertukaran itu. Akhirnya kemudian Cambridge dan Friedman itu juga dimasukkan ke kategori teori kuantitas juga. Ya mereka sendiri menyebutkan bahwa ini mirip dengan teori kuantitas. Cuma bedanya teori kuantitas dan Fisher itu sebenarnya nggak bahas soal pasokan uang. Jadi persamaan aja yang mirip, tapi sedang menjelaskan hal yang berbeda. Kalau Cambridge dan Friedman ketika merumuskan persamaan ini itu dalam rangka menjelaskan permintaan uang, sementara Fisher dan klasik itu sebenarnya sedang membahas terkait dengan pasokan uang dan hubungannya dengan harga. Oke, itu intinya. Kemarin sambil saya perlihatkan yang kemarin di skip itu. Jadi waktu kemarin itu kan Friedman itu kan awalnya persamaannya seperti ini kan, permintaan uangnya dipengaruhi oleh tingkat bunga obligasi, kemudian return dari ekuitas atau saham, lalu yang lain-lain gitu ya, masuk inflasi. Lalu dari sini itu bisa diwujudkan menjadi persamaan kuantitas seperti ini. Jadi seperti persamaan pertukaran MV, tapi pakainya di sini PY. Nah, variabel-variabel yang tadi mempengaruhi permintaan uang di sini itu sekarang kalau dalam bentuk persamaan pertukaran itu semua variabel itu sekarang mempengaruhinya di V-nya, di velocitas income-nya. Nah, kemudian velocitas uang itu tidak konstan, tapi dipengaruhi variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan uang itu. Nah, kalau yang ini Cambridge itu KPY. Ya, kita lihat mirip dengan kalau tadi Friedman MV sama dengan PY, ini KPY. Kalau bedanya dengan persamaan kuantitasnya Fisher itu kalau Fisher pakainya T bukan PY. Hubungannya gimana antara ketiga tadi? Nah, ini saya jelaskan sekarang di slide yang baru ini adalah kita lihat Fisher itu kan MV sama dengan PT. Kalau persamaan Cambridge itu M sama dengan KPY, nah maka hubungannya di sini adalah kalau kita K kali V itu akan sama dengan T per Y. Nanti kalau kita masukkan kita gantilah salah satunya gitu. Misal K-nya ini diganti dengan
T per YV ya, karena kalau V-nya dipindah ke sini, itu maka hasilnya akan MV sama dengan PP. Atau sebenarnya lebih jelas nanti kita lihat Friedman. Kalau Friedman kan MVPY lah, di sini kan perbedaannya cuma sedikit ya sama yang Fisher, cuma Y dengan T. Nah, V-nya itu juga berbeda konsep ya. V besar itu yang punya Fisher itu adalah transaction velocity of money, sementara di Friedman V-nya pakai V kecil ini adalah income velocity of money. Hubungannya apa di antara keduanya? Ya sebenarnya sama seperti karena T-nya diganti Y, maka V besar diganti V kecil yang transaction velocity dibagi income velocity diganti jadi income velocity ini, jadi rasio antara transaction velocity dengan income velocity itu sama besarnya dengan rasio antara transaksi dengan output real. Gitu ininya. Apa hubungan di antara ketiga persamaan itu, jadi saling terkait. Cuma memang yang karena kita sekarang lebih banyak mengumpulkan datanya, ada PDB dan mungkin kita lebih sulit untuk mendapati data mengenai transaksi dan nilainya secara total. Artinya mungkin sekarang ketika orang meneliti moneter itu persamaan yang digunakan biasanya adalah persamaan yang versinya pakai Y. Nah, kita ini ya, jadi ini sekedar untuk membandingkan antara Cambridge dan Friedman dengan yang klasik dan Fisher. Tapi Cambridge dan Friedman ini sebenarnya nanti punya penjelasan sendiri, terutama Friedman ya. Tadi saya sempat menyebutkan bahwa Friedman ini adalah termasuk dan merupakan tokoh dari kelompok ekonom monetaris gitu ya, yang punya pendapat berbeda dengan klasik. Makanya kemudian teorinya Friedman itu disebut sebagai teori kuantitas modern quantity theory, karena berbeda memang dengan klasik. Kalau tadi klasik hanya mempengaruhi uang, itu hanya mempengaruhi harga, tapi tidak mempengaruhi harga real seperti output. Kalau menurut Friedman bisa mempengaruhi output. Nah, itu kita masuk ke pembahasan uang dan output. Jadi kita awal akan membahas mengenai pendapat monetaris dulu. Nah, pertama sedikit mengenai perbedaan monetaris dan Keynesian. Kan tadi di awal di slide awal itu kan dijelaskan bahwa monetaris dan Keynesian ini berbeda ya dengan klasik. Menurut dua kelompok ini sama-sama mereka berpendapat bahwa uang itu bisa mempengaruhi output, tapi mereka beda nanti cara menjelaskannya. Nah, kembali ke yang Friedman tadi, dia menggunakan persamaan pertukaran itu untuk menerangkan pengaruh uang pada output nominal. Jadi sebenarnya yang persamaan MV sama dengan PY dari Friedman ini terkait dengan teori kuantitas modern yang menjelaskan hubungan antara pasokan uang dengan output, bukan menjelaskan permintaan uang. Kalau yang permintaan uang tadi yang persamaannya yang tadi langsung M per P itu, MD per P, jadi mana tipe merupakan fungsi dari tadi yang ada berbagai macam return, pendapatan permanen, dan tingkat inflasi. Nah, kalau ketika sudah membahas MV sama dengan PI ini sebenarnya Friedman sedang menjelaskan bagaimana uang mempengaruhi output. Nah, kalau menurut monetaris itu pada intinya pasokan uang ini akan mempengaruhi total belanja agregat, Jadi P kali Y. Karena kalau Y-nya saja kan baru real kan, pendapatan real. Tapi sebenarnya kita hitung awalnya kan sebenarnya ya nilainya adalah nilai nominal.
nilai pendapatan itu atau nilai produksi itu nilai nominalnya yang kita hitung awal. Kita kan menghitung pendapatan real kalau secara dalam praktik, secara statistik itu ya sebenarnya kita kemudian menggunakan harga konstan pada tahun tertentu. Tapi tahun berapa yang dipakai itu sebenarnya arbitrary, terserah mau yang mana saja. Intinya kita bisa membandingkan pendapatan real antar tahun itu kalau kita hanya pakai satu harga saja. Jadi kalau seandainya harga tetap memakai harga satu tahun tertentu gitu, maka ketika ada kenaikan kenaikan pendapatan yang menggunakan hitungan harga yang tetap itu pada tahun yang sama itu, maka kenaikannya itu mencerminkan hanya kenaikan output real saja. Nah, ini yang nanti ini ya. Nah, kalau menurut ini ya, menurut monetaris itu tadi bahwa uang itu nantinya hanya akan menentukan total belanja agregat saja, nominalnya. Nah, tapi mana yang berubah? P atau Y yang berubah? Salah satu saja atau keduanya? Kalau keduanya seberapa besar? Lebih besar P yang berubah atau Y yang berubah? Ini tidak bisa hanya dijelaskan dari persamaan persamaan pertukaran itu saja. Tidak hanya dari yang MVPY, tapi itu nanti tergantung dari sifat dari penawaran agregatnya, terutama terkait dengan fleksibilitas harga dan elastisitas penawaran. Gimana maksudnya ini? Jadi kalau situasinya itu adalah sedang full employment, semua lapangan kerja penuh, nggak ada kekosongan lapangan kerja, tidak ada yang menganggur, ya, semua orang itu dipekerjakan sudah. Nah, maka kalau situasinya seperti ini, pasokan uang mau bertambah berapapun, itu tidak akan bisa lagi menambah output, ya, karena semua orang sudah bekerja, sudah sibuk, udah jam kerjanya udah penuh, udah nggak bisa nambah lagi outputnya. Nah, kalau situasinya seperti ini, maka ya sudah, berarti ketika ada kenaikan belanja agregat secara total itu ya yang nambah akhirnya cuma harganya saja yang ikut naik. Jadi PY naik, tapi karena Y-nya sudah tidak bisa berubah, akhirnya yang berubah cuma P-nya saja. Tapi kan karena dikalikan ya tetap PY-nya naik. Karena P-nya naik, maka PY akan ikut naik juga, walaupun Y-nya tidak ikut berubah sebenarnya. Jadi total belanjanya naik, belanja nominalnya, tapi sebenarnya tidak ada perubahan output. Nah, berbeda nanti kalau kasusnya adalah yang kedua ini. Kalau terjadi rigiditas harga, jadi harga itu susah berubah. Nah, kalau ini yang kebalikannya, tadi M karena misal pasokan uang naik, kan M kali V naik. Nah, mestinya kalau M kali V naik, maka total PY itu akan naik. Tapi P-nya itu udah sulit untuk naik, karena situasinya harganya rigid, susah berubah. Ini nanti banyak usulan gitu, apa sih yang menyebabkan harga itu sulit berubah. Nanti ada terkait dengan kontrak, terkait dengan upah minimum, segala macam gitu ya teorinya. Tapi intinya adalah hasilnya adalah harga itu menjadi sulit berubah. Nah, kalau harga sulit berubah, maka tadi padahal PY kan harus berubah. Tadi M-nya naik, V-nya tetap, total MV tetap, itu total PY-nya total MV naik, nah itu total PY-nya harus ikut naik. Sementara P-nya sulit berubah, tidak bisa, katakanlah tidak bisa berubah sama sekali, P-nya tetap. Jadi satu-satunya yang harus ikut berubah seperti MV itu adalah sekarang adalah Y-nya. Jadi dalam kasus harga yang rigid ini, malah Y-nya yang akan berubah, tingkat output berubah, sementara tingkat harga tidak. Nah, ini dua kondisi ekstrim ya. Yang satu full employment, Y-nya yang sulit berubah.
kasus harga rigid P-nya yang sulit berubah. Kalau salah satu tidak bisa berubah, maka semua perubahan di sisi kiri yang MV tadi itu akan mempengaruhi satu variabel saja yang tadi yang masih bisa berubah. Entah itu Y maupun P. Nah, itu tergantung dari sifat penawarannya. Nanti kalau kita belajar di makro itu kan juga ada jangka pendek dan jangka panjang. Itu biasanya jangka panjang itu dianggap harga itu sudah fleksibel, sudah berubah. Yang tidak fleksibel adalah Y-nya, karena full employment. Asumsi dalam jangka panjang itu selalu sudah full employment, yang bisa nambah lagi Y-nya. Nah, sebaliknya, kasus rigiditas harga ini biasanya terjadi dalam jangka pendek. Ya, karena dia yang istilah menu cost itu kan di makro kita pelajari bahwa orang intinya kalau masang harga itu nggak bisa kemudian merubah harga sesering mungkin itu. Jadi ya tergantung dari tipe sektornya, jenis komoditasnya. Tapi kan ada kadang-kadang yang sungkan atau gimana sehingga kemudian mereka tidak mau merubah harga terlalu sering. Ya katakanlah orang jualan jualan bakso, lalu kemudian daging sebenarnya lagi naik, tapi kan kemudian dia sudah biasa jualan katakanlah 20.000, dia nggak bisa sewaktu-waktu kemudian karena harga daging naik, dia ikut naikin jadi 25.000 gitu misal. Dia enggak, nanti dia akan khawatir nanti malah pelanggannya lari dulu, nanti pas lagi harga dagingnya turun, dia sudah turunin baksonya, tapi pelanggannya belum balik karena udah tahunya harganya udah naik, misal seperti itu. Jadi macam-macam alasannya bisa kemudian membuat harga itu sulit berubah dalam jangka pendek. Tapi kan kalau dalam jangka panjang, lama-lama mungkin akhirnya tukang baksonya ngelihat loh ini kayaknya udah nggak turun-turun lagi harga dagingnya, terus dia kemudian berubah harganya. Nah itu bisa terjadi seperti itu, sehingga dalam jangka pendek harganya yang sulit berubah. Tapi kalau dalam jangka pendek harga sulit berubah ini ada efeknya ke output. Kenapa output bisa berubah? Karena dalam jangka pendek itu juga kadang-kadang terjadi situasi tidak full employment. Dalam jangka pendek mungkin ada satu ya tentu yang menyebabkan kemudian ada pengangguran. Kemudian perubahan output itu karena tadinya harganya rigid, kemudian output berubah, itu masih memungkinkan karena masih ada yang menganggur, masih ada, atau kemudian orang bekerja tapi jam kerjanya belum penuh. Ketika kemudian ada peningkatan output, ada peningkatan permintaan, maka itu juga masih bisa dilayani dengan peningkatan produksi. Nah itu ini ya jadi kondisi dari penawaran agregat itu baik itu terkait dengan fleksibilitas produk pasokannya, produksinya maupun dari sisi fleksibilitas tingkat harga itu akan menentukan apakah P atau Y yang berubah atau dua-duanya berubah dan mana yang lebih besar, itu tergantung itu sifat tadi fleksibilitas dan elastisitas pasokannya. Nah, bagaimana menentukan Y dan P ini berubah berapa? Itu caranya adalah kalau di monetaris ini mereka menggambar kurva permintaan agregat itu sebagai garis yang menunjukkan kombinasi harga dan output yang dimungkinkan oleh kondisi pasokan dan permintaan uang. Maksudnya apa? Intinya pasokan itu kan tadi M ya, permintaan uang kan pengaruhnya lewat velocitas V, jadi M kali V kan menghasilkan tadi PY. Nah, jadi itu kalau sudah diketahui M berapa, pasokan uang ada berapa, V-nya berapa, udah ketemu mestinya PY-nya total berapa. Nah, tapi tadi kombinasi P dan Y ini kan bisa berbagai macam. Katakanlah tadi PY 24 itu kan bisa dari harga 2, output 12. Atau harga 3, output 4. Atau kebalikannya, harga 4, output 3. Atau harganya 12, output 2. Jadi berbagai kombinasi itu bisa sama-sama menghasilkan total MV yang sama tadi, total MV 24,
Itu bisa dicapai dengan berbagai macam kombinasi P dan Y. Lalu P dan Y mana yang akhirnya berlaku, kemudian terjadi di ekonomi, itu tadi akhirnya tergantung dari penawaran agregatnya. Interaksinya, jadi kurva permintaan dan penawaran itu bertemunya di mana? Itu ketemu titik Y dan P keseimbangannya. Nah, bedanya dengan Keynesian apa? Kalau Keynesian itu nggak terus langsung begitu saja dari M, terus langsung kemudian menerangkan P dan Y. Kalau klasik kan tadi yang teori kuantitas modern monetaris itu kan langsung kan dari M mempengaruhi P dan Y secara langsung digambarkan melalui persamaan pertukaran itu. Nah, kalau Keynes itu nggak kayak gitu. Keynes dan pengikutnya Keynesian itu mereka akan melihat ini sebenarnya uang itu mempengaruhi variabel apa saja sih. Lalu kemudian gimana mekanismenya yang ujungnya adalah mempengaruhi harga dan output. Nah, jadi harus dijelaskan lebih rinci mekanismenya itu, atau yang disebut dengan jalur transmisi. Kenapa disebut jalur transmisi? Karena transmisi itu dia untuk efeknya itu berpindah harus melewati urutan variabel apa saja yang dipengaruhi. Itu pertama kali variabel pertama yang dipengaruhi oleh uang kalau menurut Keynes itu adalah tingkat bunga. Nah, kita kemarin sudah belajar permintaan uang menurut Keynes kan teori preferensi likuiditasnya menerangkan bahwa permintaan uang itu dipengaruhi oleh tingkat bunga dan pendapatan I dan Y. Nah, permintaan dan penawaran uang itu akan berinteraksi hingga mencapai ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang itu kalau tingkat bunga itu pada titik tertentu. Jadi pada satu tingkat bunga tertentu itu akan terjadi permintaan dan penawaran uang. Ya katakanlah pasokan uang sudah tidak bisa berubah ya. Sudah misal 100 ya sudah 100. Tapi tergantung dari tingkat bunganya kan kemudian permintaan uang itu berubah-ubah. Kalau hubungannya kan terbalik. Kemarin I itu naik, berarti permintaan uang turun. Kalau I turun, permintaan uang naik. Permintaan uang yang otomotif spekulasi. Nah, berarti kalau misal bunganya ketinggian, kan permintaan uangnya akan terlalu rendah. Jadi mungkin permintaan uangnya akan kurang dari 100. Karena tadi pasokannya 100. Sebaliknya kalau tingkat bunganya terlalu rendah, permintaan uangnya akan terlalu tinggi, terlalu besar, sehingga mungkin akan lebih besar daripada 100. Nah, pada tingkat bunga tertentu itu akan sama permintaan uang itu akan sama dengan pasokan uang yang tersedia. Nah, lalu nanti dari ketika sudah tercapai titik bunga yang keseimbangan ini, yang mengimbangkan permintaan dan penawaran uang, itu lalu dia akan mempengaruhi variabel-variabel lain. Nah, itu yang akan menjadi tadi mekanisme untuk mempengaruhi output. Akan ada beberapa alternatif jalur. Nah, intinya yang tradisi Keynesian itu, ekonom-ekonom Keynesian, mereka ketika membuat teori itu, mereka membuat model struktural. Jadi model struktural itu memang yang tadi secara logis bagi pengaruh hubungan sebab akibat itu diperinci variabel apa mengaruhi apa itu ya menjadi sebuah struktur itu hubungan dari satu variabel ke variabel yang lain itu. Nah, ini berbeda dengan caranya monetaris. Jadi monetaris langsung tuh dari MV mau PY langsung itu saja, nggak pakai jalannya dari mana gitu.
mempengaruhi apa, bahkan mempengaruhi bunga saja nggak pakai menjelaskan itu kan, tapi langsung MV itu langsung kemudian akan menjadi menentukan kurva permintaan itu tadi, kemudian berinteraksi dengan penawaran agregat menjadi ketemu P dan Y keseimbangan. Nah, perlu lewat menentukan tingkat bunga keseimbangan dulu di pasar uang. Itu nggak perlu ke situ-situ kalau ini ya teorinya dari teori kuantitas modern itu punya monetaris tuh, teori kuantitas modern. Ya, teorinya Friedman kan tokoh monetaris. Nah, kalau Keynesian itu harus kemudian dikembangkan model strukturalnya. Mulai dari yang Keynes itu sendiri. Pelopornya Keynesian kan ya Keynes. Itu yang pertama kali dijelaskan oleh Keynes dari bukunya yang General Theory. Buku General Theory itu adalah tingkat bunga itu menentukan investasi, menentukan besarnya investasi. Dan ini hubungannya juga terbalik. Kalau bunga tinggi, maka investasi akan rendah. Karena kan makin tidak menguntungkan kalau dibiayai, investasinya itu dibiayai dengan pinjaman. Kalau bunganya makin tinggi kan, berarti dia harus biaya bunganya atau itunya disebut cost of capitalnya, biaya untuk modal. Nah, modalnya dapat dari pinjaman, harus bayar bunga, itu berarti biaya modalnya sebesar bunga itu. Kalau biaya modalnya makin tinggi karena bunga makin tinggi, maka investasinya juga akan menurun. Nah, kalau investasi menurun, maka Y akan menurun juga, akan berkurang juga. Nah, itu yang diinikan Keynes. Tapi nanti perkembangannya, itu ya, banyak teori itu, kemudian jalur kedua yang dilihat langsung mempengaruhi itu, tingkat bunga itu juga mempengaruhi perdagangan internasional, terutama karena dia mempengaruhi nilai tukar. Itu biasanya adalah mekanismenya karena ada arus modal antar negara itu ditentukan dari selisih tingkat bunga dari masing-masing negara. Jadi kalau misal tingkat bunga di Indonesia itu lebih tinggi daripada bunga di Amerika, katakan, maka orang Amerika kan tertarik untuk bawa modalnya ke Indonesia, bawa uangnya ya ditaruh di banknya Indonesia untuk dipinjamkan. Ya, intinya mereka dapat bunga lah dari situ, atau mereka beli obligasi pemerintah di Indonesia gitu, karena bunganya lebih tinggi daripada nabung atau beli obligasi di Amerikanya. Ini dengan asumsi sebenarnya nanti ada interaksinya nanti dengan nilai tukar. Tapi intinya awalnya itu niatnya, jadi mereka akan berbondong untuk untuk menyalurkan dananya di Indonesia, lalu akibatnya adalah berarti kan akan banyak dolar masuk. Ketika banyak dolar masuk, berarti nilai tukar dolar akan turun. Nah, atau sebaliknya bisa dikatakan bahwa nilai tukar rupiah naik. Nah, kalau nilai tukar rupiah naik, maka ekspor akan turun. Nah, ekspor akan turun karena ekspor menjadi cenderung lebih mahal, sementara impor menjadi cenderung lebih murah karena kurs dolarnya turun. Dan ini akhirnya net ekspornya turun, dia akan ikut turun juga. Itu adalah jalur tingkat bunga. Ya, dua jalur ini itu cukup untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan model strukturalnya Keynes itu yang menggambarkan seperti ini. Walaupun ini sudah cara yang informal ya, cuma pakai panah gini aja. Jadi variabel I mempengaruhi I yang tingkat bunga, mempengaruhi I besar ya dari itu investasi, mempengaruhi Y yang output. Tapi kalau lebih formal itu pakai persamaan-persamaan yang menunjukkan hubungan itu, terus bikin model struktural itu. Kalau Anda ingat di
makro itu belajar yang ISLM itu, mulai kurva atau persamaan IS itu dari menggabungkan dari berapa persamaan, semacam itu. Tapi kan jadi persamaannya ada banyak, persamaan belanja pemerintah sendiri, persamaan investasi sendiri, persamaan konsumsi sendiri. Kemudian semuanya digabung gitu kan. Nah, itu model struktural kayak gitu. Termasuk bagaimana nanti efeknya itu. Nah, jadi jauh lebih lengkap modelnya ya daripada yang monetaris tadi, yang MVPI. Itu sebutannya lawannya struktural itu reduced form namanya. Reduced form itu adalah intinya model yang menghubungkan langsung dari satu variabel A ke variabel B, tapi tidak menjelaskan mekanisme dari A ke B ini. Katakanlah walaupun ada mekanisme, tapi sengaja tidak merincikan, itu berarti adalah reduced form. Dari kata reduce dan form, kata bisa form, tapi kemudian di reduce dikurangi, kata lain disederhanakan. Ya. Dikuranginya apa? Ya variabel-variabel di antaranya ini, mekanismenya atau transmisinya. Nah, jalur seperti tadi, jalur perubahan dari tingkat bunga mempengaruhi output seperti itu disebut dengan jalur transmisi. Lalu seringkali disebut jalur transmisi kebijakan moneter. Kenapa transmisi kebijakan moneter? Karena memang kebijakan moneter itu kan dilakukan dengan cara mempengaruhi pasokan uang dan atau mempengaruhi tingkat bunga. Nah, ini biasanya dikenal dalam literatur di bank sentral itu karena mereka perlu untuk mengetahui bagaimana kebijakan moneter itu mempengaruhi tingkat output, jalurnya lewat apa, jalur apa yang penting. Karena bisa jadi satu jalur lebih penting daripada jalur yang lain. Nah, ini baru satu jalur tingkat bunga saja yang diterangkan. Nanti ada beberapa jalur yang lain, credit view, apa yang belakangan populer belakangan atau ditemukan belakangan itu yang credit view. Nanti kita tidak terus sekarang yang rincian jalur-jalur transmisi ini akan kita bahas di pertemuan pekan depan saja. Dari ini saya kira ini sudah cukup untuk pengantarnya untuk menggambarkan bagaimana perbedaan antara klasik tadi yang hanya uang hanya mempengaruhi harga, monetaris yang uang bisa mempengaruhi output, tapi mereka menggunakan cara langsung reduce form dan tidak merincikan bagaimana mekanismenya, dengan Keynesian yang merincikan mekanismenya bagaimana uang itu kemudian bisa mempengaruhi output. Walaupun di sini saya awali dari I, sebenarnya bisa saya tambahkan sebelum I itu adalah M, pasokan uang itu bisa juga. Nah, pada akhirnya M akan mempengaruhi I juga, sesuai teorinya Keynes bahwa permintaan dan penawaran uang itu akan menentukan tingkat bunga. Nah, baru nanti dari tingkat bunga ini mempengaruhi variabel-variabelnya ini yang menjadi jalur transmisi tadi. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih rinci jalur transmisinya apa saja. Jadi I selain mempengaruhi investasi dan nilai tukar melalui ekspor, apalagi jalur lain itu ada lagi, ada beberapa. Nah, jadi masih lumayan ini masih bisa untuk satu sesi sendiri. Kayaknya saya tunda dulu ininya yang pembahasan yang jalur-jalur lain di pertemuan berikutnya saja. Kita masih ini ya tadi memang yang lain bahkan kelas yang lain bahkan belum mulai yang ininya. Belum mulai sama sekali yang untuk uang dan ekonomi baru bahkan kita separuh dulu lah yang sampai sini dulu. Oke, ada pertanyaan atau materi sampai dengan sekarang?